Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Ada 3 pencobaan yang Tuhan Yesus alami ketika berpuasa 40 hari di padang gurun, yaitu keinginan duniawi, kemuliaan duniawi, dan kekuasaan duniawi. Dalam Damai kali ini yang sedikit dibahas adalah mengenai pencobaan lewat keinginan duniawi. Di dalam firman-Nya, Matius 4 ayat yang keempat, di sana Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara bisa bayangkan situasi yang dialami Tuhan Yesus. Dalam keadaan lapar dan dahaga, iblis mengetahui keinginan Tuhan Yesus saat itu dan berusaha menjebak dengan firman. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa iblis juga mengetahui tentang firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita sebagai anak Tuhan mengetahui firman tetapi tidak merenungkannya dan bahkan tidak melakukannya. Yang lebih parah lagi ketika orang percaya tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja atas orang tersebut? Mari kita terus belajar tentang firman kebenaran. Belajar firman jangan berhenti sampai hanya membaca, tetapi sampai kita bisa menghidupi firman dalam diri kita. Dan bagaimana kita bisa melawan tipu muslihat si penyesat itu, yaitu iblis, kalau saudara tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang dilakukan oleh Daud. Maka Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena ia selalu merenungkan firman siang dan malam. Dan yang kedua, iblis akan mencobai setiap manusia untuk jatuh ke dalam dosa lewat pencobaan, salah satunya lewat keinginan. Jika saudara mengalami pencobaan, jangan pernah mengatakan ini dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Pencobaan datang melalui keinginan manusia itu sendiri. Karenanya, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap setiap keinginan kita. Bisa jadi hal itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena roh manusia itu penurut dan daging kita ini lemah. Langkah yang terbaik adalah selalu minta tuntunan Tuhan agar jangan sampai kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan melalui kehidupan doa setiap waktu. Artinya setiap keinginan kita selalu diselaraskan dengan keinginan Bapa di surga, agar firman Tuhan dapat menjadi panduan hidup kita, agar kita tidak salah dalam melangkah atau salah dalam mengambil keputusan hidup. Selamat melanjutkan aktivitas, renungkan selalu firman-Nya agar firman itu menjadi pelita dan terang bagi hidup saudara. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.